Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di catatan Alhamdulillah. perjalanan bersama Cak Mono. Dan posisinya juga tetap ya. Masih tetap. Posisinya tetap. Kita sambung dialog yang kapan hari Ya. tentang yang akan kita bahas sekarang adalah tentang pendidikan atau kekayaan terlebih dahulu. Kenapa saya mengambil topik yang seperti itu? Karena pernah disinggung dulu, pernah saya mendengar di radio, pernah itu pertanyaan itu Dilontarkan oleh hostnya, dilontarkan oleh penyiar, ditanya ke narasumber, pendidikan dulu atau kaya dulu? Mungkin Cak Mono ada pandangan dari Cak Mono sendiri? Sebenarnya salah satu itu berkaitan ya, kalau saya boleh berbicara itu. Tapi sebelum dilanjut, saya mulai kemarin ini curiga dengan sampean. Penampilannya sekarang berubah. Ya, mungkin netizen juga tanya-tanya. Wah, ini tampilannya kok rapi gitu. Iya. Memang ini diluluskan untuk teman-teman semua. Sebelum harta dan pendidikan ini harus ke penampilan terlebih dahulu. Penampilan atau memang ada tujuan lain? Memang ada tujuan lain. Jadi kita harus tetap optimis. Rapi dua. Oh, istri dua. Itu bahaya. Tetap jaga diri itu. Ini berarti mau pengambilan foto untuk buku nikah. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu. Pernikahan di bawah meja atau di atas meja? Di atas meja lah. Oh, di atas meja. Iya, di atas meja resmi lah. Kita kan masa lah tidak berani. Itu masih dalam tahap pencarian. Iya. Kalau pintunya sudah dibuka. Mimpinya sudah. Loh, gini, Pak. Cuman masih mencari. Jadi teman-teman kita bahas ini dulu. Ini harus selesai soalnya ini beneran harus. Pintunya sudah dibuka. Oh, pintunya sudah dibuka. Tinggal saya itu mau masuk bawa teman atau gimana gitu. Kalau pintunya silakan. Diizinkan sudah. Cuman masalahnya itu saya tuh masuknya bawa teman apa masuknya itu sendirian lagi. Kalau pintunya sudah dibuka, jadi insya Allah ikhlas lah. Ya, takutnya pintunya sudah dibuka, masuk, keluarnya. Dong bentuk. Ya. Jadi takut gini, takut keluarnya bawa karungan. Lah, itu. Sarung, ambi, sandal, kon mulai. Diusir. Ya ini nanti sudah pernah kita bahas itu ya di Tapi itu 1, 2, 3 atau 4 ya. Itu tetap menarik gitu loh. Ya itu menarik, Mbak. Nanti kita akan bahas lagi ya Rabi Loro. Yang cerita-cerita di balik itu sebenarnya menarik untuk kita bahas. Karena tidak ada intinya selama manusia itu hidup, selama ada laki-laki dan perempuan. Itu masih ada. Itu masih ada. Benar. Kita tidak boleh munafik. Tidak boleh munafik. Selama ada wanita, ada laki-laki, pasti hal-hal semacam itu. Kretek, Pak. Kretek ya. Kalau lihat cewek cantik, wah enak. Iya. Nikah lagi, nikah dua gitu. Melihat di televisi, di sosial media, langsung menikahi kakak adik. Ada kan ya. Tak benar, itu namanya juga sosial media ya. Itu benar atau tidak kita juga enggak. Atau mungkin dia itu podcast apa settingan atau apa kita kan enggak tahu juga. Jadi jangan ditiru lah. Ya bagi yang masih belum berani atau masuk berani dan tidak mampu. Ya. Kalau saya pribadi bukan setuju atau bukan tidak setuju, menentang atau tidak menentang, terlebih memandang diri kita sendiri. Kita mampu atau tidak. Karena apa? Kita bukan manusia pilihan, kita manusia biasa, dan saya yakin saya tidak mampu. Saat ini mungkin saya memaksakan untuk mampu, tapi di belakang hari ada kemungkinan ketika kita dikasih cobaan, kita tidak mampu. Ya mending siji ayo bayaran gak cukup ngene wong siji ya. Tetap optimis. Siapa tahu di 2025 ini kembali ke optimis, gajinya lebih tinggi. Kita tetap optimis, positif thinking sangat penting. Kembali ke topik masalah optimis, mau bahas apa? Mau selalu tidak bisa. Sampai lupa. Masalah pendidikan. Pendidikan, harta atau pendidikan. Sesuatu yang saling terkait ya. Terkait. Sesuatu yang terkait. Kalau Cak Mono sendiri pendapatnya gimana? Kalau saya sendiri itu lebih cenderung ke pendidikan. Karena kalau kita menggunakan kata pendidikan, orang yang berpendidikan bukan berarti
orang yang tidak mampu bener. Ya. Orang yang berpendidikan pasti dia orang yang mampu. Dalam artiannya apa? Dia mampu untuk melakukan atau menimba ilmu itu. Terlepas latar belakangnya apa. Entah itu anaknya tukang ngarit, tukang becak, tukang cuci. Tukang cuci. Ya, asisten ART, asisten rumah tangga. Atau apapun. Bahkan selevel CEO dan lain-lain. Ya toh, bukan berarti mampu dalam artiannya dia mampu bersedia untuk melakukan pendidikan, menimba ilmu. Ada putra atau putri seorang CEO, ada yang tidak mampu untuk melakukan pendidikan, artinya tidak mau ya. Ada yang anaknya tukang becak. Ini ada cerita di Probolinggo ini, tidak bisa menyebutkan nama ya. Anaknya tukang becak, nilainya bagus, tes jadi dokter sekarang. Nah, akhirnya apa? Harta datang sendiri. Yang awalnya ini anak tukang becak, ibunya itu bakul sunggi itu melijo, bakul ikan, sayuran yang di sunggi, bukan naik sepeda, bukan naik sepeda. Jadi jalan kaki teman-teman. Jadi di Probolinggo itu ada yang dagang ikan di Panggul, ya sambil jalan, itu sambil bukan jalan. naik kendaraan. Bukan naik kendaraan. Ada yang apa ya ngarannya itu obrokan ya, bakul obrokan ya itu. Tapi itu di sunggi. Dan orang tuanya tukang becak. Jadi kalau Cak Mono sendiri ini yang lebih utama itu pendidikan dulu, baru harta ngikut. Ya, harta mengikuti. Karena apa? Harta tidak bisa serta-merta langsung ada. Kalau pendapat saya loh ya. Kak, apakah pendidikan itu kan butuh dana juga? Salah satunya satunya kan harta. Syarat ilmu itu adalah bekal. Bekal. Tapi ilmu itu tidak yang formal. Ada juga yang formal, ada yang tidak formal, kan gitu. Kalau menurut saya harus ada yang support ini. Memang harus yang dikorbankan. Ya, memang harus ada yang pengorbanan. Ada yang harus ada yang dikorbankan dan saya setuju pendidikan. Karena pendidikan itu tidak serta-merta selalu dalam tingkat yang formal, SD, SMP, SMA. Ada juga pendidikan informal yang di pondok atau di masyarakat, karena pendidikan yang non formal itu menjadikan anak ini anak yang jujur, bisa berinteraksi dengan orang lain. Karena kejujuran dan interaksi dengan orang lain yang bagus, anak ini diangkatlah atau kerjaannya lebih baguslah daripada orang tuanya. Pendidikan itu memperbesar kemungkinan, untuk lebih baik. Oh, banyak potensi untuk lebih baik. Iya, memperbesar kemungkinan untuk lebih baik karena pendidikan formal ada, informal ada. Pendidikan, kalau kita berbicara pendidikan, jangan dikaitkan hanya belajar matematika, IPS, sejarah, biologi, IPA, fisika dan segala macam. Bukan itu ya. Namanya pendidikan itu semua loh ya. Manusia harus menimba ilmu atau berpendidikan itu tidak hanya ilmu-ilmu yang formal ini aja. Di kehidupan kita ini pun banyak sekali ilmu-ilmu atau pendidikan yang informal di luar itu yang juga bisa menopang atau memperbesar kemungkinan kita hidup lebih baik itu ada. Berarti pendidikan yang paling utama dulu adalah pendidikan yang ada di keluarga untuk menjadi fondasi anak ini. Betul, itu kan juga pendidikan. Memang tidak menutup kemungkinan teman-teman. Dulu orang tua kita dulu kan di bawah garis kemiskinan. Jujur, karena apa? Karena orang tua saya juga di bawah garis kemiskinan, jujur. Ya, betul, iya. Dan saya dari mereka juga bisa menyekolahkan saya. Dan terbukti orang-orang dulu itu mencetak generasi yang paling baik di Indonesia. Iya, betul. Dan sekarang nyatanya generasi durian. Generasi durian. Kalau buah itu durian. Iya. Jadi memang manis lah ya. Iya. Memang enak. Berbau, harum, manis, kulitnya halus. Itu masih belum dibuka itu. Iya. Belum dibuka sudah aromanya. Apalagi kalau sudah dibuka. Belah durian. Kayaknya kita harus mukbang durian. Iya, betul. Gimana teman-teman? Harus mukbang durian atau gimana ini? Ya. Pendidikan dari keluarga bukan berarti gini loh ya. Ada
kalau kita itu wong sugih, orang kaya, kemudian kita tidak memberikan pendidikan, ini pendidikan ya, kita ada pendidikan itu dalam arti yang luas ya. Anak kita, terus kita jujur dengan harta kekayaan. Apa jadinya orang? Ya. Kalau tidak ada dasar pendidikan yang benar-benar menjadikan fondasi bagi langkahnya mereka untuk menulis dalam catatan perjalanannya. Iya, kalau tidak ada fondasi, taruhlah ini salah satu contoh, mungkin ada beberapa. Ya, mungkin iya orang tuanya sekarang taruhlah misalnya pengusaha sukses. Kemudian orang tua berpikir anakku ojo soro kaya aku. Ya, kemudian dijuju dengan harta kekayaan. Kita ini ada batasan. Detak jantung dari yang Maha Kuasa itu sudah ditentukan. Sekian, entah sekian puluh juta, sekian miliar detak jantung ketika sudah waktunya berhenti, maka jantung ini berhenti. Benar. Ya, yang melanjutkan harta ini siapa? Anak kita, toh. Pasti. Setelah anak kita ini tanpa ada dasar pendidikan keluarga yang benar, tidak bisa memegang harta ini. Tidak bisa memegang harta ini. Tidak bisa tidak bisa menjalankan usaha yang sudah dibangun oleh orang tuanya. Bukan berarti tidak bisa lah ya. Mungkin bisa iya. Tapi kemudian cucunya tidak sampai, artinya apa? Tidak bisa turun temurun. Kalau kita tidak bisa memberikan pendidikan dasar keluarga seperti yang pada episode kemarin, pendidikan dasar agama, kekeluargaan. Fondasi-fondasi itu sangat kuat sekali. Bersosial dengan saudara, masyarakat. Ini kan juga fondasi. Itu kan juga pendidikan juga. Jadi dari percakapan, dari diskusi dan dari topik yang diangkat masalah pendidikan atau kekayaan dulu, kita tarik kesimpulan kalau memang pendidikan itu adalah yang paling penting. Terutama di masa-masa pertumbuhan, anak-anak harus menjadi dasar pendidikannya adalah dari keluarga terlebih dahulu. Saat tumbuh kembang anak-anak kita, harapannya kita semua bisa memberikan fondasi pendidikan yang kuat terhadap lingkungan juga kita, harus bagus untuk tumbuh kembang seorang anak. Tolong juga pendidikan ini jangan disempitkan artinya, tapi diperluas. Diperluas. Jangan pendidikan itu masalah sekolah saja. Saya mungkin teman-teman lebih penasaran dari topik, nggak cukup teman-teman. Topik pendidikan ini dibahas selama beberapa menit itu nggak cukup. Ya, Indonesia ini bertahun-tahun, hampir berapa 70 lebih kita membahas masalah pendidikan, masih belum ada pendidikan yang sangat baku untuk membawa orang-orang ini ke arah tujuan yang lebih jelas. Bahkan ini untuk PR di episode berikutnya, pendidikan ini sudah nilainya pendidikan ini sudah mulai tergerus. Sudah mulai tergerus dengan bukan pendidikan lagi sekarang. Kita mungkin bahas di episode selanjutnya masalah nilai pendidikan dan ilmu. Soalnya termasuk dalam ilmu. Jadi kita akhiri terlebih dahulu podcast untuk topik pendidikan dan harta, yang mana yang lebih dulu, dan kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Mungkin di pertemuan episode selanjutnya kita akan bahas yang lebih seru, teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share, dan juga komen untuk sesuatu yang mungkin ada yang kurang paham atau gak serak atau bertentangan dengan apa yang sudah kita bahas hari ini. Dan saya sangat berterima kasih karena komen dari teman-teman kita bisa menjadi konten yang lebih baik ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.